Halo, salam jumpa lagi dengan saya di channel Cerita Pelaut. Bersama dengan video sebelumnya ya teman-teman. Saya ingin memberikan suatu video cara penyambungan tali ya teman-teman. Ini tali seperti ini ya. Talinya seperti ini besarnya ya teman-teman, seperti ini besarnya tali itu. Kalau kita di Indonesia bilang tali 6 inci ya, tapi orang lain mungkin ngomong berapa inci ya, tapi biasa orang bilang 6 inci. Pada intinya tali yang seperti ini dia ada besar atau kecil. Biasanya dia berupa tergabung di dalam 8 utas tali kecil seperti ini teman-teman ya. 1, 2, 3, 4. Yang satu sisinya 4 lagi ya. Ya begitu teman-teman. Jadi saya tidak menggunakan tali yang besar-besar ya, besar sekali. Memang ada yang sebelumnya saya bilang ada tali yang 8 inci besarnya ya teman-teman. Talinya 8 inci. Cuman saya contohkan aja di tali yang 6 inci aja supaya tidak mempersulit untuk membuat videonya. Oke, terutama-tama teman-teman, di saat kita memotong talinya itu kita membuat rapi dan kita mengurai dia seperti ini. Jadi uraiannya seperti ini ya, berhamburan seperti ini. Jadi ujungnya ini otomatis banyak tali-tali kecil ya teman-teman. Banyak tali-tali kecil di sini. Ya, jadi di sini banyak tali-tali kecil. Jadi sebelum dia berhamburan, jangan sampai dia berhamburan, kita gunakan lakban ya teman-teman. Biasa orang sebut lakban ya. Kalau orang lain bilang tape ya. Tape ini. Yang dari kertas boleh, yang dari plastik boleh, tapi lebih bagus sebetulnya yang dari plastik ya. Ini lakbannya. Agar dia lebih licin di saat kita membungkus ujungnya ini, dia lebih licin untuk kita masukkan ke celah-celah tali-tali ini teman-teman. Oke, tali-talinya ini sudah saya bungkus ya, satu persatu semuanya sudah diurai. Dan caranya kita cari tengahnya, kita bagi 2, 4 sama 4, dan kita masukkan ke tengah seperti ini teman-teman ya. Masukkan ke tengah-tengah seperti ini ya. Kita bagi 2 dan ini 4-nya di sisi sini, 4-nya di sisi sini, biar kita nggak bingung teman-teman ya. Teman-teman lihat ya, seperti itu cara pembagiannya. Kita bahagi 2 dia, 2 di sisi, 4 di sisi sana, 4 di sisi sini. Oke, kita mulai teman-teman ya, biar lebih tidak memperlama proses penyambungan tali. Kita langsung buat aja teman-teman ya. Ingat teman-teman ya, kita masuknya berlawanan arah karena ini jenis tali nilon, dia licin. Jadi harus berlawanan arah ya, beda dengan tali kawat atau seling ya. Seperti ini teman-teman ya. Kita buat seperti ini. Kita ambil satu persatu. Ingat teman-teman ya, saya belum menggunakan mapring. Ini namanya mapring yang penyambungan tali ya. Kita pakai kayu. Mapringnya kayu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kita masukin satu persatu ya teman-teman. Seperti itu. Ya, kita bikin pelan-pelan aja biar Anda mungkin bisa melihat ya. Kita masukin satu-satu. Oke, sisi yang satu sudah kita kerjakan, sudah dimasukin. Kita putar lagi teman ya, biar nggak bingung. Kita putar ke sebelah agar dia tidak ketinggalan ya sisi yang sebelahnya teman-teman. Begitu. Jadi dia tidak ketinggalan. Jadi kita ambil lagi sisi yang sebelah ini
Ya, kita masukin seperti itu teman-teman ya. Ingat teman-teman, kita masukin semua dulu sisi-sisinya biar tidak terlambat. Jadi artinya kita masukkan dalam satu tahap dulu semua, dalam satu tahap dulu biar tidak ketinggalan ya. Seperti ini teman-teman ya. Oke, ini tahap pertama kita. Untuk memudahkan splicing selanjutnya kita membuat seperti ini. Kita masukin dulu semuanya. Jadi sudah seperti ini kelihatan ya teman-teman. Sudah seperti ini berbentuk mata talinya. Ya, mata talinya sudah seperti ini contohnya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Lanjutkan lagi. Ingat, kita jangan lupa yang pertama kita sambung. Ini yang paling bawah ya. Ini yang paling bawah, ini yang kedua. Jadi biar dia enggak cepat mengencang ya, kita ambil yang paling terbawah di sisi yang lain ya, di sisi yang lain tapi yang paling terbawah teman-teman ya, supaya enggak kencang ya saat kita mengambil. Oke, kita memasuki cara penyambungan yang kedua, sisi yang kedua ini teman-teman ya. Ya, seperti itu kita sambung terus teman-teman. Ingat, saya belum menggunakan mapring karena jenis ini tali dia masih longgar. Apabila kalau sudah kencang kita tusuk dan kita masukin lagi yang utas-utas tali yang tadi ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ingat, caranya berlawanan arah juga teman-teman. Sisi yang satu yang 4 sudah, kita tinggal putar lagi di sisi yang lain, sisi yang 4 tali ya teman-teman. Sisi yang 4 lagi. Ingat, yang paling bawah lagi kita ambil teman-teman. Ini yang paling bawah, berarti ini yang menjepit, ini yang bawah. Jadi kita ambil yang terbawah supaya mempermudah ya. Terbawah. Seperti itu teman-teman ya. Terus kita lanjutkan sisi yang kedua tadi, kita ambil yang di atasnya. Yang tadi terbawah, ini yang di atasnya. Begitu teman-teman ya. Kenapa saya merilis video seperti ini teman-teman ya? Banyak pelaut baru yang bekerja di atas kapal. Oke lah, seperti jurumudi, dia belum banyak tahu di kapal ya, karena dia sebagai rating. Jadi yang paling penting, kita sebagai seorang perwira yang baru di atas kapal, paling tidak harus menguasai, walaupun bukan 100% ya teman-teman, kita harus menguasai setiap pekerjaan di kapal. Karena kalau seorang perwira baru di atas kapal ya, jika kerja di atas kapal yang kecil seperti crewboat atau tugboat, itu tidak mempunyai bosun ya. Berarti chief officer itu merangkap menjadi bosun, menjadi kepala kerja. Jadi apabila Anda tidak belajar tentang ini, dan begitu juga Anda ketemu dengan bawahan-bawahan atau jurumudi yang baru, dan akhirnya semua tidak tahu tentang hal ini, siapa yang akan menolong kalau bukan Anda sendiri ya, sebagai seorang perwira. Saya bilang banyak sekali ya teman-teman, maaf kata saya bilang, saya bukan mengecilkan Anda yang dari pelaut baru yang menjadi seorang perwira yang baru, tidak, tapi kebanyakan itu. Banyak yang saya ketemukan dia seorang pelaut, tapi saya ulangi lagi ya, dia seorang perwira baru ya teman-teman. Notabene dia baru mendapatkan ijazah ya,
Terus dia mendapatkan pekerjaan di kapal yang agak kecil yang saya bilang tadi ya. Dia menjadi seorang chief officer langsung, teman-teman. Yang saya pernah ketemukan seperti itu, teman-teman. Jadi memang betul-betul dia nol. Bukan berarti saya mengatakan dia itu nol dalam arti pelajaran, tidak. Dalam arti pengalaman, teman-teman ya. Dalam arti pengalaman. Jadi tidak ada kata terlambat untuk kita belajar. Sebab manusia itu wajib belajar dan tidak ada kata terlambat. Kita terus belajar. Saya juga sampai saat ini masih banyak yang ingin saya pelajari dalam hal-hal yang lain ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, teman-teman, sampai di sini. Lihat ya, modelnya sambungan itu. Ini belum rapi karena sesudah itu nanti mungkin kita bisa pukul agak lebih kencang, kita pukul-pukul ya, teman-teman. Pakai mapring, pakai kayu ya. Seperti ini dulu ya, teman-teman. Lihat ya. Ini mata talinya ya. Ini mata talinya seperti ini. Jadi kita terus sambung, teman-teman. Tali sambungan yang biasa kita buat biar dia lebih kuat ya, teman-teman. Biar dia lebih kuat itu antara 4 kali ya, minimal 4 kali. Tapi kalau Anda masih kurang yakin dengan kekuatannya, Anda boleh menambah 4 kali, 5 kali, 6 kali. Itu tidak bermasalah. Kita lanjut, teman-teman ya, dengan konten penyambungan pembuatan mata tali yang 4 utas seperti ini ya. 8 utas tali seperti ini, teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi, teman-teman. Ini karena sudah agak kencang, kita gunakan mapring. Dan kita sambung lagi satu persatu, teman-teman. Ya. Yang saya lupa katakan, ingat, sebelum kita bekerja, pikirkan adalah utamakan keselamatan ya, safety first. Kalau kita menyambung tali, kita menggunakan glove ya, sarung tangan, agar tangan kita tidak lecet ya. Kalau tangan kita sudah lecet, sakit, artinya itu sudah membuat kendala di dalam suatu pekerjaan. Seperti ini, teman-teman ya. Ini sudah masuk ke 3 kali, teman. Masuk ke 3 kali penyambungan splashingnya ya. Kita gunakan tangan, jari tidak masalah, selagi itu masih lembut ya. Jadi tidak ada masalah kita menggunakan jari-jari untuk membuat celah di tempat penyambungan. Jadi teman, saya katakan, maaf, saya bilang sekali lagi, bukan saya meremehkan tentang pelaut-pelaut yang masih baru. Begini, teman-teman, banyak sekali yang saya jumpa, banyak pelaut yang baru memang notabene tidak mengerti akan sambung tali begini. Dan saya pernah menjumpai seorang officer sudah sekian tahun di kapal, tapi dia tidak mengerti sambung begini. Dia bisa lihat, tapi dia susah untuk memulainya, sambungan dari memulainya. Maaf teman, saya tidak menjudge, tidak menghakimi Anda tidak tahu, tidak. Tapi ada orang yang tidak mau belajar karena dia berpikir dia seorang perwira. Seorang perwira di kapal itu dia tugasnya hanya menghitung muatan, contoh ya, menghitung muatan. Lagian pun kalau muatannya yang biasa saja, beda ya dengan kapal minyak ya. Itu seperti kontainer, itu memang komputer yang sudah hitung cara beratnya kontainer itu, yang disusunnya di mana di atas kapal, jadi sudah mengetahui. Oke, kita berbicara lagi di kapal yang kecil. Banyak perwira muda, perwira baru yang tidak mau belajar seperti ini. Di saat saya mencoba suruh untuk menyambung tali tambat kapal ya seperti ini, mereka katakan mereka tidak tahu. Saya bilang ayo kita belajar.
kita belajar, sekali dikasih tahu, 2 kali dikasih tahu, ketiga kali pun malah nggak tahu, nggak mengerti teman-teman ya. Jadi saya bilang, wah, ini ada orang-orang yang pada prinsipnya dia berpikir, buat apa saya sebagai seorang perwira. Maaf ya, kamu jangan harapkan kepada jurumudi. Jurumudi itu menunggu informasi pekerjaan itu dari perwira. Ya, jadi jangan salahkan jurumudi kalau tidak mau membuat pekerjaan penyambungan tali. Ingat teman-teman ya, apabila Anda bertemu dengan jurumudi yang baru, terus dia nggak tahu kerjaan ini, apa yang saya akan buat kalau Anda tidak mengerti. Jadi usahakan Anda harus merangkap akan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Betul, pekerjaan ini susah kalau kita tidak tahu. Kalau kita tahu gampang aja. Ya. Saya sebagai seorang kapten mengerti saya sambung seperti ini ya. Dan saya tidak ragu untuk membuatkan suatu pekerjaan karena saya tahu apabila perwira yang tidak mengerti, saya ajarkan. Makanya saya bilang banyak perwira baru yang tidak mengerti pekerjaan ini, dan bahkan ada yang tidak mau belajar ya, karena dia hanya berpikir pekerjaan, oh kok saya hanya buat laporan ya, laporan tentang muatan, tentang checklist apa semua di atas kapal. Bukan teman-teman, kalau kita kerja di atas kapal kecil seperti itu pekerjaan bosun diambil alih oleh officer ya, bukan kapten. Jadi Anda sebagai officer yang baru harus tahu pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Ini sebetulnya pekerjaan tidak mudah kalau orang mau belajar ya. Kalau orang nggak mau belajar, otomatis ya susah. Ini ada yang perwira-perwira lain yang saya dapati nggak tahu teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman. Jadinya kita nggak tahu, nggak masalah, asal ingin belajar. Maksudnya saya begitu. Tidak menjas Anda itu seperti apa. Yang saya bilang tidak tahu itu karena sudah kadang berulang-ulang kita membuat pekerjaan itu, tapi kayaknya tidak nyambung ya teman-teman. Dia tidak menjiwai ya pekerjaan seperti ini. Tapi kalau Anda tidak menjiwai pekerjaan seperti ini, buat apa Anda jadi seorang perwira di atas kapal? Kalau Anda tidak mau bekerja seperti ini, cari kapal yang besar, ya, kapal yang gede, kapal kargo, kapal kontainer ya, kapal tanker, itu otomatis ada bosun kepala kerja ya teman-teman. Ada kepala kerja yang membuat pekerjaan Anda yang tinggal request. Tapi kadang ada bosun kepala kerja yang ingin mencoba. Tergantung lagi, ingin mencoba, perwira ini menyuruh dia bekerja, perwira itu bisa nggak? Tergantung suasana kita di atas kapal. Kalau suasana kita di atas kapal cuek ke orang lain, ya orang lain itu kadang ingin mencoba ya teman-teman, bisa nggak dia? Tapi kalau komunikasi kita di atas kapal, pergaulan kita dengan orang lain bagus, mereka bisa mensupport. Wah, nggak apa-apa kok, officer masih baru, apa dia pun baik ya dengan kita, kenapa tidak sih? Kita nggak usah saling mencoba ya teman-teman. Ya seperti inilah teman-teman ya videonya yang saya buat. Jadi sambungan tali itu sudah seperti ini ya. Dari yang tali satu seperti ini, kita sambung bikin mata tali, jadinya seperti ini ya teman-teman. Matanya seperti ini, dan kita splicing dia jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi 2 kali lipat besarnya dari tali yang awal. Jadi bagus ya teman-teman. Dengan masuknya tali itu jadi lebih pas dia. Oke teman-teman, bersama ini saya katakan kepada perwira-perwira baru, mohon maaf ya sekiranya mungkin
Anda merasa kurang nyaman dengan video saya, tapi bukan berarti saya bilang semuanya ya. Banyak saya bilang, banyak yang tidak mau belajar ya tentang hal ini. Jadi saya minta Anda yang masih baru, yang masih terus berkarir di pelaut, jangan sungkan-sungkan untuk belajar. Walaupun dia dengan bawahan Anda, mungkin dia kelebihannya lebih dari Anda, begitu juga Anda ya. Jangan sungkan ya untuk belajar terus dan belajar. Ingat, apabila Anda masih di kapal yang kecil, Anda masih di jenis kapal-kapal yang kecil ya, Anda sebagai chief officer, Andalah kepala kerja. Jangan mengharapkan Ebi bisa. Enggak. Kalau Ebi bawahan Anda ingin mengerjain Anda, ya, dia menyulitkan Anda, bisa aja dia bilang, saya nggak tahu, chief officer aja duluan yang buatlah, nanti saya ikutin. Apabila officer tidak mengerti juga, nah ini yang jadi repot. Nanti kalau Anda juga tidak dekat dengan kapten juga bisa meresponnya dan menyampaikan ke kantor. Jadi semuanya serba ya saling tolak belakang ya teman-teman. Kapten bisa mencarikan pengganti orang lain lewat kantor karena mungkin komunikasi Anda dengan orang kapal kurang, terus Anda juga kurang cara bekerja ya. Seperti ini ya. Ingat teman-teman, yang kapal yang mempunyai bosun itu kapal-kapal yang besar-besar ya, atau kren bas atau apa aja ya teman-teman. Kalau jenis kapal-kapal kecil nggak punya bosun. Jadi chief officer adalah ujung tombak pekerjaan. Terima kasih teman-teman atas video yang saya berikan ini. Ya, terima kasih banyak-banyak ya kepada Anda yang sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video yang sangat sederhana ini dengan alat apa adanya. Namun kualitas kerja itu terutama ya teman-teman. Walaupun hasil videonya kurang memuaskan, namun cara kerjanya Anda bisa buka dan pelajari tentang penyambungan tali ini. Untuk lebih membuat saya semangat dalam membuat konten-konten di atas kapal ya teman, cara kerja di atas kapal, cerita pelaut ya, tolong Anda subscribe ya video ini, Anda share, Anda like, juga jangan lupa tekan lonceng tombol ya, agar kalau ada video yang baru Anda yang duluan mendapat notifikasinya. Terima kasih teman-teman ya atas waktu yang Anda luangkan. Terima kasih banyak ya teman-teman, tak kira dengan siapa ya. Salam pelaut ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.